Oh iya, gue punya pesan gitu buat kalian. Gue jadi kayak gini, gue jadi prepare buat anak-anak gue. Senakal-nakalnya kita, jangan lupa nasihatin ke anak-anak kita bahwa tempat yang seperti itu sebenarnya ada. Sumpah nggak bohong. Gue pernah ngeliat, tapi gue nggak sempat masuk aja. Udah, udah mulai belum? Oke, makasih yang udah nungguin konten saya. Gue nggak tahu kenapa jadi rame ya. Tapi ini bener jujur. Masa gue bohong-bohong sih? Ini pengalaman mistis gue ketika gue masih kecil. Gue itu apa ya? Istilah kata pendatang lah. Jadi gue kecil itu dari Jakarta gitu. Gue ke Porsea itu adalah sebagai pendatang. Porsea itu biar kalian tahu itu Sumatera Utara, di daerah Sumatera Utara. Dan karena video yang dari TV One itu sama gitu ya, dari sama-sama Sumatera Utara. Apa emang di daerah Sumatera itu banyak tempat yang gue maksud itu ya? Jadi itu kalau seingat saya itu kayak apa ya? Kayak bambu-bambu gitu, pohon bambu. Cuman tengah-tengah itu nggak ada pohon bambu, jadi kayak kebentuk alam gitu. Jadi gimana ya cara ngomong, bambunya masih hidup, masih bagus, cuman gini jadinya melengkung. Ngomong-ngomong dingin juga ya di sini ya. Saya lagi di Malang nih, di luar, bikin konten horor gini enaknya ya dengan kondisi kameranya ke sana dong. Kondisi yang seperti ini, enak kan? Kalau udah bilang ya. Udah pelan-pelan aman pak. Nah jadi ceritanya begini. Gue diajak opung gue ke kampung, supaya orang kampung tuh kenal sama gue, keluarga gue juga kenal sama gue. Jadi gue suka diajak ke Porsche. Nah di sana gue lumayan lama, bisa sampai 3 bulan kalau main liburan gitu. Jadi gue berteman sama anak-anak sana di anak Porsche gitu. Langsung ke ceritanya aja ya. Jadi gue bandel tapi cerdik gitu loh. Cerdiknya kenapa? Karena gue lah saksi mata yang menyaksikan teman-teman gue itu hilang di depan mata gue. Jadi gue ke Porsche itu, kalau misalkan kita masuk ke Porsche itu masuk ke dalam tuh, dulu tuh masih hutan rimba lah gitu, jarang rumah. Nah gue sama teman-teman, keempat teman gue itu, jadi kita berlima nemuin. Jadi kita masuk ke hutan, kita nemuin sebuah pohon bambu yang berjejer rapi gitu, tapi melengkung gitu. Nah sebelum kita masuk, kita berdiskusi gitu, anak-anak kecil berdiskusi. Karena dibilang pintu masuk juga gimana gue ngomong ya. Ya bilang aja, sebut aja pintu masuknya kecil gitu. Jadi kita bisa masuk tapi harus berjejer gitu. Jadi kita berdiskusi siapa yang paling depan, siapa yang paling belakang. Gue mengusulkan diri gue paling belakang karena gue pemberani.
Iya dong. Kalau kalian bilang, oh paling belakang paling penakut, enggak, justru paling belakang tuh paling berani, karena paling belakangnya itu resikonya lebih gede ketimbang paling depan, bener gak? Tapi disitulah kecerdikan gue dari kecil. Pak, nggak ada pertanyaan pak? Oh, itu bukan jawab. Iya terserah ini. Tapi emang suaraku masuk? Enggak, nanti kalau misalkan mau nanya oper ke lo gitu loh videonya. Kalau mau nanya angkat tangan gitu dulu biar gue tahu lo mau nanya. Nah lanjut ya. Jadi kita berlima itu masuk berjejer, ya berjejer. Kan berempat. Kan sama gua. Iya benar. Pak jangan itu pak, jangan main celak-celak gitu pak. Kalau mau nanya angkat tangan aja pak. Ya. Ini dingin nih, dingin banget loh. Gue udah pilek nih. Pakai jaket. Nggak usah, nggak kece ntar. Jadi kita berlima. Kenapa? Jadi kita berlima tuh masuk. Pertama gue itu ngelirik kan teman gue yang paling depan, karena gue curiga di depan sana tuh. Oh jadi gini, gue gambarin ya. Jadi meskipun itu kayak terbentuk kayak jadi rumah gitu, kayak pintu gitu, tapi kita nggak bisa ngelihat, kita nggak bisa sama sekali itu nggak bisa ngelihat apa yang ada di dalamnya itu, karena kabut kayak asap-asap gitu. Itu yang anehnya, yang bikin kita penasaran. Nah masuklah satu orang itu, kalau misalkan gua gambarin itu benar-benar yang namanya hilang gitu loh ya, yang sep sep sep. Dan anehnya teman gua yang pas di depan gua itu kayak udah yang namanya terhipnotis. Jadi gua aja masih sadar diri loh, teman-teman gue hilang di depan mata gua, dan gua waspada, gua nggak akan mau masuk ini. Nah teman gue yang di depan gue sempat sadarin dan dia nggak sadar gitu loh, dia terus maju ke depan masuk. Gue ketakutan dong, bisa aja kan tiba-tiba ada tangan keluar dari pintu aneh itulah sebut aja, terus narik gue enggak, gue kabur lari balik ke rumah opung gue ngumpet di bawah kasur. Dan itu sekitar itu siang ya, sekitar jam 12 siang barulah rame orang-orang keluar dari rumah, semuanya penuh tuh, Porsche penuh, semuanya keluar dari rumah nyari anak-anaknya mereka itu hilang. Emang kalian serahlah mau percaya atau enggak, tapi ini benar-benar gue lah yang saksi matanya, saksi hidup dan saksi bersin. Ntar lagi gue bersin, dingin banget ya, cuma dingin banget. Pak, Anda menghayati cerita saya pak, Anda nggak mau bertanya? Oh iya, jadi jauh sebelum gue cerita di kamera kayak gini ke kalian, gue udah pernah cerita duluan ke istri gue. Dan gue sampai sekarang ini, gue duduk di sini, gue merasa seperti orang gila. Dan itu kejadiannya, gue aja sampai sekarang itu nggak yakin, nggak percaya, karena gue hampir melupakan cerita itu, tapi gue terus ingat cerita itu, karena dimana momen itu yang sangat menakutkan sekali gitu loh. Dan ada rasa penyesalan juga, dimana gue nggak kasih tahu yang sebenarnya kepada orang-orang yang lagi mencari ya kan. Caranya gue kasih tahu, mungkin mereka masih bisa ditemukan, tapi mungkin aja sekarang udah mereka ditemukan. Gue udah lama banget nggak ke Porsche, dan gue juga udah nggak kenal lagi teman-teman rombongan gue itu. Mungkin kalau misalkan mereka sudah ditemukan, mungkin mereka nonton video ini karena sama-sama satu kampung kan dari Porsche ya. Saya say hey gimana kabarnya yang udah masuk ke dunia lain itu. Gua nggak bisa bayangin apa yang terjadi di dalam sana. Itu yang namanya hilang ya, hilang gitu loh, padahal cuma beda satu tapak kaki, itu hilang gitu, nggak bisa kelihatan sama sekali, karena itu
kayak asap gitu, asap kayak kabut lah, apalah itu namanya. Dan kabutnya itu nggak keluar gitu lah, gimana ya ngomongnya. Kalau sana itu kabut atau asap kan pasti keluar kan, gitu lah, keluar gitu. Tapi ini enggak, jadi benar-benar yang abu-abu gitu. Di sana abu-abu, jadi di depan pandangan gue itu di sana abu-abu udah. Orang masuk situ kayak kita lagi ngapus gambar aja, kayak ngapus gambar gitu, gimana ya, ngapus gambar di komputer lagi mewarnai, menggambar. Yaudah gitu aja. Lo bener nggak mau nanya lo? Gue pikir jadi konten tanya jawab pak. Iya, udah 10 menit gini aja. Lah serius? Tapi bener lo nggak ada yang mau nanya? Biasanya kan nggak ada tambahan. Nggak mau nanya apa-apa? Kan lo ya netizen lah, jadi netizen lah. Lo mau nanya apa gitu lo? Bisa ingat sampai sekarang. Kok bisa ingat sampai sekarang? Misalkan ingatan mata kita kadang-kadang lupa, ingat terus campur gitu. Gua kejadian itu gua sekitar masih SD. Mungkin kalau nggak karena aneh ceritanya, nggak karena Membekas ya. jadi membekas gitu, kayak traumatik. Oh iya, gue punya pesan gitu buat kalian. Gue jadi kayak gini, gue jadi prepare buat anak-anak gue. Senakal-nakalnya kita, jangan lupa nasihatin ke anak-anak kita bahwa tempat yang seperti itu sebenarnya ada. Sumpah nggak bohong. Gue pernah ngeliat, tapi gue nggak sempat masuk aja. Sumpah ada tempat yang kayak gitu, yang kita kalau kita masuk tuh hilang udah. Itu bener, sumpah ada. Gue nggak bohong. Gue lah saksinya di depan gue udah diri di depan pintu dan nggak jadi masuk. Jadi anak-anak kita yang masih kecil-kecil pasti akan menemukan hal yang sama. Dan jangan coba masuk ke dalam lah, karena untuk balik lagi ke dunia kita yang sekarang ini kayaknya rada susah gitu. Anda sedang bereksperimen dengan kamera pak. Saya yakin kan itu ada, bener-bener ada. Dan terbukti kan yang 3 anak itu hilang kan sampai sekarang. Dari keberapa nggak tahu. Nggak tahu, hilang kan. Kamu terakhir kali ketemu? Mau nanya kan? Ya mau nanya. Yaudah sini dimatiin. Jadi stop kan? Ya udah. Ya nanya apa? Ya, saya mau tanya. Oh, jadi saya lupa soal kelamaan transisinya. Jadi gini, apa ya? Tadi mau tanya, bener loh mau tanya, jadi lupa aku. Oh ya, kamu kan terakhir kan kamu sana, kamu kata Polsea kan 3 bulan, ya kan? Dari masa 3 bulan itu hari keberapa gitu, maksudnya itu kejadian di pertengahan 3 bulan atau udah mau menjelang pulang sehingga kamu nggak tahu gitu terusan ceritanya. Ya lupa lah pak. Ya itu yang mau aku tanyain. Apakah benar itu? Play. Hah? Ya lupa lah, gimana sih lu? Udah. Masa gua ingat. Apanya? Gua lagi jawab. Oh iya benar. Ya kirain maksudnya kamu kata itu pertengahan kejadian. Udah lah, gua mau jawab, lu jadi konten jelek banget sih. Ya gua lupa. Mana sih lu nanya sampai sedetail gitu? Tanyaan juga dong lah. Gue pakai kolor apa waktu itu kan? Nanya kayak begitu. Gue pakai baju apa gitu sekalian aja. Atau gue pakai kalung gitu, kalung salib kan. Udah aja lu nanya. Udah ada pertanyaan kayak yang lebih penting? Nggak ada. Bener-bener jadi netizen gitu loh. Bener-bener nggak ada pertanyaan. Kayak aku nggak pernah denger gitu. Hmm? Kayak aku nggak pernah denger
Iya ya. Lanjut Papua. Apa ya? Ya tinggal aja baca komentarnya itu. Ya udah tutup.